Baiklah anak-anak semuanya, pembelajaran kali ini seperti biasa kita awali dengan menghaturkan pangandaman Om Swastiastu, ya. Dilanjutkan dengan mengucapkan doa bersama, ya. Doa mulai. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namah. Doa baik anak-anak semuanya dimanapun kalian berada, ya, senang sekali pada kesempatan hari ini, ya, Bapak dapat menjumpai kalian, ya, walaupun hanya lewat layar HP, ya. Nah, seperti biasa Bapak senantiasa mengingatkan kepada kalian untuk mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, ya, dengan 3M, ya, tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, ya. Di samping itu pula, ya, Bapak senantiasa juga menghimbau kepada kalian, ya, untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga serta mengkonsumsi makanan yang sehat, ya. Nana, sebelum pembelajaran ini dimulai, ya, silakan kalian lakukan absensi dulu melalui link yang sudah Bapak bagikan di grup WA masing-masing, ya, di grup kelasnya. Nah, seperti biasa pula Bapak ingatkan kepada kalian, ya, tentang pembagian kelompok siswa, ya. Nanti silakan juga mencari untuk pembagian kelompoknya yang kalian bisa lihat pada pesan Bapak minggu lalu di grup WA. Nah, pada pembelajaran kali ini, ya, kita masih tetap pada materi Pancamahabhuta, ya, Pancamahabhuta bagian kedua. Kemudian ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan di sini. Yang pertama adalah indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, mensyukuri segala ciptaan Ida Sang Yang Widiwasa yang dibentuk melalui unsur Pancamahabhuta. Yang kedua, menghargai orang lain dalam menyelaraskan diri dengan alam yang dibentuk melalui unsur Pancamahabhuta. Yang ketiga, menjelaskan contoh-contoh Pancamahabhuta pada Buana Agung. Dan yang terakhir, menjelaskan contoh-contoh Pancamahabhuta pada Buana Agung. Nah, kemudian pada pembelajaran kali ini, ya, Bapak masih menggunakan pendekatan saintifik, ya, dengan model discovery learning. Nah, Nana, sebelum kita melangkah ke pembelajaran hari ini, ada baiknya kita ingat-ingat dulu, ya, pembelajaran pada waktu minggu lalu. Jadi pada pembelajaran minggu lalu, ya, kita sudah membahas tentang pengertian dan bagian-bagian dari Pancamahabhuta.
kita ketahui bersama, Panca Maha Bhuta itu adalah 5 elemen utama yang membentuk alam semesta beserta isinya. Alam semesta dalam agama Hindu kita kenal dengan Buana Agung atau makrokosmos, sedangkan semua makhluk yang hidup di dalamnya kita sebut dengan Buana Alit atau mikrokosmos. Jadi Panca Maha Bhuta itu berasal dari bahasa Sanskerta, dari panca yang berarti 5 dan Maha Bhuta berarti elemen dasar atau elemen utama dan elemen dasar, elemen besar, elemen utama atau elemen dasar. Nah, pada pembelajaran minggu lalu Bapak juga sudah menampilkan gambar, ilustrasi gambar tentang Buana Agung dan Buana Alit. Jadi pada gambar yang di pojok kiri atas itu adalah ilustrasi dari Buana Agung, kemudian gambar lainnya baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan itu adalah ilustrasi dari Buana Alit. Nah, kemudian apa saja bagian-bagiannya pada minggu lalu Bapak juga sudah membahas ya. Mudah-mudahan kalian semua masih mengingatnya ya. Jadi bagian pertama dari Panca Maha Bhuta itu ada Pertiwi. Apa itu Pertiwi? Pertiwi itu adalah elemen atau unsur padat. Di semua unsur padat yang membentuk Buana Agung dan Buana Alit itu berasal dari Pertiwi. Kemudian ada apa? Apa itu adalah unsur cair. Kemudian ada Teja. Teja itu adalah unsur cahaya. Kemudian yang keempat, dari bagian-bagian Panca Maha Bhuta itu ada Bayu. Bayu adalah unsur tenaga. Semua unsur tenaga yang ada di Buana Agung maupun di Buana Alit itu disebut dengan Bayu. Dan terakhir dari bagian Panca Maha Bhuta adalah Akasa. Apa itu Akasa? Akasa adalah elemen atau unsur ruang. Nah, pada pembelajaran kita hari ini yang akan kita bahas adalah tentang contoh-contoh Panca Maha Bhuta yang ada pada Buana Agung dan Buana Alit. Jadi mari kita bahas satu persatu, mulai dari yang pertama. Contoh Panca Maha Bhuta yang ada pada Buana Agung. Nah, bagian pertama dari Panca Maha Bhuta yang ada pada Buana Agung itu adalah Pertiwi, unsur padat yang ada pada alam semesta. Contohnya apa saja? Ya, tadi anak ya. Jadi contoh yang pertama itu ada tanah. Pertiwi, contoh pertama dari Pertiwi adalah tanah. Kemudian unsur padat lainnya yang ada pada Buana Agung itu adalah batu. Jadi pada
kesempatan kali ini Bapak menampilkan dua contoh dari pertiwi, ya, unsur padat yang membentuk alam semesta. Contohnya adalah tanah dan batu. Contoh-contoh lainnya, ya, contoh-contoh lainnya dari pertiwi yang ada pada Buana Agung atau alam semesta, nanti bisa kalian lengkapi lagi. Ya, kira-kira apa saja unsur-unsur padat yang ada pada alam semesta, ya. Nah, berikutnya, ya, bagian dari Panca Mahabhuta yang kedua adalah apa. Pada penjelasan yang tadi, apa adalah unsur cair yang membentuk alam semesta. Lantas, apa saja contoh-contoh apa yang ada pada Buana Agung? Itu bisa kalian lihat pada layar kalian, ya, pada layar yang ada di depan kalian. Jadi segala macam zat yang cair yang ada pada alam semesta adalah contoh dari apa. Yang pertama ada air hujan. Ada air hujan, itu adalah contoh pertama dari apa. Kemudian yang kedua itu ada air laut, ya. Ada air laut. Kemudian yang ketiga ada air sungai. Air sungai. Yang keempat ada air danau. Ada air danau. Kemudian ada sumber mata air. Ada sumber mata air. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, ada air bawah tanah. Nah, di depan layar kalian itu sudah nampak gambar-gambarnya, ya. Ada berbagai macam air, ya. Di samping contoh-contoh yang sudah Bapak tampilkan, ya, masih banyak ada contoh-contoh dari apa atau unsur cair yang ada pada alam semesta. Contohnya apa lagi? Nah, nanti bisa kalian lengkapi lagi, ya. Kata kuncinya adalah unsur cair. Berikutnya, ya, contoh tije atau unsur cahaya atau unsur panas yang ada pada alam semesta. Nah, apa saja contohnya? Ya, yang pertama tentu saja adalah matahari. Ya. Jadi matahari, bisa kalian lihat, ya, dia dapat memancarkan sinar, ya. Dapat memancarkan sinarnya menerangi seluruh alam semesta. Kemudian di samping matahari, contoh tije yang ada pada alam semesta adalah geotermal, ya, atau panas bumi. Panas bumi adalah contoh lain dari tije, ya. Contoh dari tije berikutnya, ya, yang bisa Bapak sampaikan di sini adalah lava, ya, lava atau magma juga bisa. Jadi magma ini adalah contoh tije. Kenapa? Karena magma itu, ya, bersifat panas, ya, dan mengeluarkan cahaya, ya.
memancarkan cahaya. Nah, apa saja contoh-contoh teje yang ada pada Buana Agung? Nanti bisa kalian tambahkan ya. Nah, berikutnya Bayu. Apa saja contoh-contoh bayu yang ada pada alam semesta? Ya, tentu saja adalah angin ya. Jadi angin adalah contoh dari bayu yang ada pada alam semesta ya. Contoh-contoh lainnya bisa kalian lengkapi lagi. Nah, terakhir ya, contoh akase atau unsur ruang yang ada pada alam semesta, pada Buana Agung itu adalah alam apa? Ada angkasa raya, ada langit. Langit adalah contoh dari akase, unsur ruang yang ada pada alam semesta ya. Contoh lainnya yang dapat Bapak berikan seperti rongga bumi ya. Jadi di dalam bumi kita juga terdapat sebuah rongga dan sebuah ruang, sehingga ada istilah ruang bawah tanah. Contoh-contoh lainnya nanti bisa juga kalian lengkapi. Nah, itu tadi semua ya, itu semua adalah contoh-contoh Panca Mahabhuta yang ada pada Buana Agung ya. Nah, berikutnya Bapak sampaikan yakni contoh-contoh Panca Mahabhuta yang ada pada Buana Alit. Apa saja? Nah, kita mulai dari yang pertama, pertiwi. Pertiwi ya adalah unsur padat yang membentuk alam semesta. Nah, alam semesta dan segala makhluk yang hidup di dalamnya. Lantas, apa saja contoh dari pertiwi yang ada pada diri manusia dulu ya, yang ada pada diri manusia? Nah, itu seperti yang Bapak tampilkan di layar. Jadi contoh-contohnya ada gigi ya. Gigi, kemudian ada tulang belulang ya, tulang belulang, tengkorak, kemudian ada juga kuku ya. Jadi baik kuku, gigi maupun tulang itu adalah contoh dari pertiwi yang ada pada makhluk hidup atau pada diri manusia ya. Kenapa gigi, tulang, dan kuku menjadi contoh dari pertiwi? Karena dia merupakan bagian dari unsur padat. Jadi semua unsur-unsur padat, unsur-unsur keras yang ada pada tubuh manusia bisa menjadi contoh dari pertiwi. Nanti bisa juga kalian lengkapi lagi. Nah, berikutnya adalah apa ya. Jadi tubuh kita ini ada juga unsur cairnya, ada unsur cairnya. Apa saja contoh-contoh unsur cair yang ada pada diri manusia? Nah, yang pertama itu ada air mata ya. Air mata itu adalah contoh apa yang ada pada diri manusia.
berikutnya ada keringat ya, biang keringat, kemudian ada air liur, kemudian contoh-contoh lainnya ya. Nanti kalian lengkapi lagi semua unsur cair yang ada pada diri manusia. Kita lanjut ke nomor 3, TJ ya. Unsur berikutnya adalah TJ atau unsur panas, unsur cahaya yang ada pada diri manusia. Contohnya apa saja? Nah, tentu saja ya sesuai dengan gambar yang Bapak tampilkan. Contohnya adalah panas tubuh ya, ada panas tubuh. Jadi tubuh kita ya juga mengeluarkan suhu, baik suhu panas ya, maupun suhu yang agak dingin. Jadi suhu panas yang ada pada diri manusia itu adalah contoh dari TJ. Contoh TJ lainnya seperti bisa juga sinar mata, bisa juga sinar mata ya. Itu adalah contoh dari TJ. Berikutnya yang nomor 4 adalah bayu. Bayu itu adalah unsur tenaga atau unsur angin yang ada pada diri manusia. Contohnya apa saja? Nah, contohnya adalah nafas ya. Nafas yang ada pada diri manusia ya, itu adalah contoh dari bayu. Kemudian contoh bayu atau unsur angin lainnya yang ada pada diri manusia itu ada bersendawa ya. Ketika kita bersendawa, kita mengeluarkan udara ya, mengeluarkan angin, kemudian buang angin atau kentut. Itu juga contoh dari bayu yang ada pada diri manusia ya. Nah, yang terakhir contoh akase ya. Contoh akase atau unsur ruang yang ada pada diri manusia itu ada rongga tubuh ya. Jadi rongga yang ada pada tubuh manusia itu adalah contoh dari akase ya. Contoh dari akase yang ada pada tubuh manusia. Kemudian ada juga rongga mulut. Rongga mulut itu bisa juga menjadi contoh dari akase. Nah, anak-anak, tadi kita sudah melihat contoh-contoh Panca Maha Buddha yang ada baik pada alam semesta maupun yang ada pada diri manusia ya. Kemudian tentu saja kita bisa merefleksi diri ya dari penjelasan tadi. Nah, yang pertama, apakah kalian sudah bisa mengenali bagian-bagian Panca Maha Buddha, baik yang ada pada Buana Agung dan Buana Alit? Tentu sudah ya. Bapak harapkan kalian sudah bisa mengenali bagian-bagian Panca Maha Buddha tadi ya, baik yang ada pada Buana Agung maupun Buana Alit. Kemudian yang berikutnya, bagaimana cara kalian untuk mengenali bagian-bagian Panca Maha Buddha
yang ada pada Buana Agung dan Buana Alit. Nah, tentu dapat dikenali dari contoh-contoh tadi ya. Misalkan contoh apa ya, atau zat cair. Zat cair yang ada pada alam semesta itu dapat berupa air hujan, ya, air bawah tanah, air laut, air danau, ya, semua unsur cair. Sedangkan pada diri manusia itu bisa menjadi air mata, ya, air liur, keringat, maupun unsur-unsur cair lainnya. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, setelah kalian mengenali Panca Mahabhuta yang ada pada Buana Agung dan Buana Alit, apa yang bisa kalian pahami? Nah, tentu saja yang bisa kita pahami dengan mengenali Panca Mahabhuta tersebut, bahwa antara Panca Mahabhuta yang ada pada Buana Agung dan Buana Alit itu adalah sama, ya, sama. Kalau di Buana Agung ada unsur padat, cair, cahaya, ya, unsur tenaga dan unsur ruang, maka pada Buana Alit juga sama, juga ada, ya. Ada. Artinya apa? Artinya kita semua, manusia dan alam semesta, dibentuk dari unsur-unsur yang sama, yakni dari unsur Panca Mahabhuta. Nah, bagaimana kalian merefleksikan diri dari contoh-contoh tadi juga bisa kalian tambahkan, ya. Nah, jadi sampailah kita pada kesimpulan pada pembelajaran kali ini, ya. Dapat kita simpulkan yang pertama, bahwa contoh-contoh Panca Mahabhuta pada Buana Agung dan Buana Alit itu ada di mana-mana, ya. Termasuk pada diri kita sendiri. Itu ada contoh-contohnya. Kemudian yang kedua, bahwa contoh-contoh dari 5 elemen dasar yang membentuk alam semesta beserta isinya tersebut antara lain ada yang bersifat padat, ya. Kemudian ada yang bersifat cair, ada yang bersifat panas atau cahaya, ada yang berupa gas, dan ada yang meliputi ruang atau rongga. Ya. Jadi itu adalah kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kali ini. Tentu saja kalian bisa menambahkan lagi kesimpulan-kesimpulan menurut pandangan kalian, ya. Nah, anak-anak, seperti biasa di akhir pembelajaran ini Bapak memberikan soal pengetahuan, ya. Untuk soal pengetahuan ini silakan kalian buat dengan kelompoknya. Sekali lagi Bapak tegaskan, kalian buat tugas ini per kelompok, ya. Satu kelompok buat satu, ya. Bapak harapkan kalian bisa bekerja secara bersama-sama, ya. Jadi soalnya yang pertama, sebutkan
contoh-contoh Panca Maha Buddha pada Buana Agung. Berikutnya soal nomor 2, sebutkan contoh-contoh Panca Maha Buddha yang ada pada Buana Agung. Bagaimana penskorannya? Itu bisa kalian lihat di depan layar kalian. Nah, kemudian berikutnya untuk penilaian keterampilan, ya, juga Bapak memberikan sebuah pertanyaan atau soal yang kalian buat dalam kelompok juga. Soalnya adalah atau tugasnya adalah amati dan catatlah benda-benda mati dan makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar rumahmu dan kelompokkanlah sesuai dengan tabel berikut. Lalu berikanlah komentar kalian secukupnya dikaitkan dengan materi Panca Maha Buddha. Jadi tabelnya sudah Bapak sediakan. Kalian tinggal menulis apa saja tumbuh-tumbuhan, hewan atau benda mati yang ada pada lingkungan di sekitar rumah kalian, ya. Kriteria penilaian sudah Bapak tampilkan di sini juga, ya, dan petunjuk penskoran. Untuk batas waktu pengumpulan, ya, Bapak harapkan batas waktunya sampai hari ini, ya, tanggal 20 Januari sampai pukul 5 sore, ya, sampai pukul 5 sore. Kenapa tugas ini Bapak batasi sampai hari ini jam 5? Karena setelah selesai pembelajaran ini, kemudian kalian mengumpulkan tugas, itu semua akan kami laporkan, ya, akan Bapak laporkan ke sekolah, ya. Jadi kita selaku guru juga diminta untuk segera melaporkan hasil pembelajaran ini. Guru melaporkan ke sekolah, kemudian dari pihak sekolah langsung juga melaporkan ke dinas pendidikan. Itu sebagai informasi tambahan, ya. Sekali lagi Bapak tegaskan batas waktunya adalah hari ini sampai pukul 5. Kemudian tempat pengumpulannya melalui Google Classroom dengan alamat link yang sudah Bapak bagikan pada pertemuan sebelumnya, ya. Dan jadi untuk tugas-tugas baik pengetahuan dan keterampilan, Bapak tegaskan lagi, itu kerjakan secara berkelompok. Nah, anak-anak, untuk hari ini itu saja yang bisa Bapak sampaikan, ya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama memanjatkan puji syukur dan ungkapan rasa terima kasih dengan melantunkan doa Saraswati Sekawu, ya. Ambil sikap Anjali Amusti Karana, berdoa mulai. Om Saraswati Namastuyam Waradya Kamarupin Siddharambang Karasyami Siddhir Bhawan Tume Sadam. Lanjutkan dengan Paramu Santi. Om Santi Santi Santi. Om.